Bismillahirrahmanirrahim. Di channel YouTube ini kita akan bersama dengan Dr. Ujang Komarudin. Beliau alumni Universitas Indonesia, S2, S3-nya di UI, dan sekarang aktif mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Dr. Ujang, ini channel namanya Mencari Indonesia yang Hilang. Dalam kacamata akademisi, tentu banyak nilai-nilai, tentu banyak keindonesiaan yang berasa keislaman yang sudah lama hilang. Misalnya musyawarah, misalnya strong leadership. Dulu kita punya Gajah Mada yang kuat begitu ya. Ya, strong leadership. Selain itu barangkali nanti dari sisi akademis Pak Ujang bisa lebih menyorot lagi lebih dalam. Apa sisi-sisi Indonesia yang hilang di kacamata seorang doktor yang spesialnya di ilmu politik. Mangga Pak Dokter. Terima kasih Kang Anton atas waktunya, dan kepada pemirsa di seluruh Indonesia dan dunia, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak persoalan, ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa, dan ujung-ujungnya ada yang hilang di negeri ini. Nah, apa aja itu yang hilang gitu? Ya, salah satunya adalah yang saya pikirkan secara mendalam gitu ya. Siang dan malam, malam kadang-kadang merenung, subuh gitu. Saya menemukan yang pertama yaitu soal keteladanan ini. Dulu kita, banyak tokoh bangsa kita gitu ya, pendiri bangsa, Soekarno, Hatta, Muhammad Nasir, ya, M. Yamin, dan semua pendiri bangsa ya, tentu saya tidak sebutkan satu persatu. Ini adalah memiliki karakter keteladanan yang kuat. Bisa dicontoh ya, spirit keteladanannya gitu loh. Jadi karakternya kuat, inspirasinya hebat, gitu. Mencerahkan gitu. Karya-karyanya juga luar biasa dan orisinil gitu. Menjadi rujukan juga, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia gitu. Nah, ini sebenarnya yang hilang dari kita. Kesederhanaannya tidak diragukan mereka itu. Mereka tidak memperkaya diri. Tidak hedonisme gitu ya. Tidak menggunakan fasilitas yang mewah-mewah ketika menjabat gitu kan. Ini yang hilang dari kita gitu. Ini nggak ada hari ini gitu. Hari ini mohon maaf gitu loh, ketika misalkan presiden, wakil presiden, atau para menteri ya, eksekutif dilantik, lalu anggota DPR RI juga dilantik, lembaga tinggi negara lain juga dilantik, gitu. Sudah mengumbar kemewahan gitu. Seolah-olah gitu ya, bangsa ini kelihatan kaya, padahal sesungguhnya bangsa ini banyak hutang, banyak masalah. Oleh karena itu, spirit yang paling penting adalah tadi yang mengembalikan keteladanan pendiri bangsa ini agar ada dalam keseharian pemimpin kita. Ini nggak ada sama sekali. Boleh kita saksikan hari ini ya, baik dalam kasat mata maupun di media sosial maupun dalam pemberitaan, mana tokoh keteladanan kita hari ini gitu loh. Kita bicara hari ini dan tentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya ingin mengatakan atau ingin melihat bahwa tugas kita lah gitu ya, anak-anak muda bangsa ini ya, Kang Anton, kita semua ya, seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban, memiliki keharusan ya untuk menciptakan dan melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki teladan yang baik. Bukankah dulu Nabi Muhammad juga menjadi suri teladan yang baik? Bukankah para sahabat juga menjadi suri teladan yang baik? Ulama-ulama besar dulu juga menjadi suri teladan yang baik. Dulu ya saya katakan tadi di awal, pendiri bangsa juga menjadi teladan yang baik. Nah, hari ini kita tidak melihat. Hari ini ketika misalkan ada kontestasi politik, yang ada saling serang, yang ada saling menjelekkan, yang ada saling menghantam, yang ada saling nyinyiran gitu kan, sehingga tidak menciptakan narasi-narasi kebaikan. Tidak menciptakan narasi-narasi roh keteladanan bagi rakyat dan bagi bangsa ini. Oleh karena itu ini hilang, tercerabut dari jiwa bangsa kita. Oleh karena itu kita tumbuhkan kembali gitu loh, hadirkan kembali gitu loh, sesuatu yang hilang ini. Dari keteladanan, kita tidak memiliki pemimpin yang memiliki keteladanan yang bagus. Karena bagaimanapun keteladanan menjadi referensi atau rujukan bagi rakyat
untuk melihat bahwa sosok itu adalah menjadi panutan bagi kita semua. Yang kedua, tentu saya sepakat dengan Kang Anton tadi ya, musyawarah juga bagian sesuatu yang hilang. Ketika Pancasila ya kan mengedepankan nilai-nilai musyawarah, di kita tidak. Di kita terkadang mohon maaf ya, yang terjadi adalah tirani mayoritas. Mentang-mentang karena demokrasi, suara terbanyak, ya kan? Mentang-mentang karena dikuasai oleh kelompok itu, gitu ya, oleh mayoritas pendukung, misalkan pemerintah, lalu membuat undang-undang seenaknya, mengesahkan undang-undang yang memang tidak pro rakyat. Ya kan, jadi musyawarah itu jangankan musyawarah dengan sesama mereka, apalagi musyawarah dengan rakyat. Nah ini sebenarnya ketika musyawarah dikesampingkan, padahal menjadi bagian nilai dari sila Pancasila, itu ada yang hilang juga gitu. Maka kita kembalikan gitu nilai-nilai ini. Ya kalau ada persoalan, banyak persoalan misalkan ya, hari ini kita melihat muncul gitu ya, banyak tokoh-tokoh misalkan Islam yang dilaporkan, ya kan? Hanya karena ada kelompok tertentu yang tidak suka, ini kan juga bahaya. Langsung melaporkan ke polisi, lalu dicari-cari kesalahannya. Ini kan bahaya. Kalau bisa setiap persoalan itu dimusyawarahkan dengan baik-baik, ya kan, dengan menjunjung nilai-nilai keadaban dan Pancasila itu. Sehingga apa? Sehingga lahir gitu ya, kekeluargaan, persahabatan, persatuan gitu loh. Ketika nilai musyawarah diabaikan ya kan, lalu disimpan misalkan di etalase hanya dipajang di etalase-etalase dagangan di pemerintahan, itu tidak akan menjadi masuk ke jiwa bangsa, ke jiwa kita. Oleh karena itu musyawarah itu harus dijadikan sebagai spirit tadi, pengubah persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Gitu. Kalaupun misalkan konflik horizontal, karena ada pertentangan, konflik di antara masyarakat, selesaikan dengan musyawarah. Kalaupun misalkan ada persoalan deadlock undang-undang, ya jangan menggunakan tirani mayoritas, gunakan musyawarah. Ajak rakyat, ajak pemilik kedaulatan. Sehingga apa? Sehingga rasa masyarakat merasa diajak, lalu juga menjadi bagian daripada perubahan bangsa itu. Hari ini kan musyawarah itu menjadi salah satu tadi komponen yang hilang juga di negeri ini. Yang ketiga saya melihat, ya, saya sepakat juga dengan Kang Anton di awal ya, ada strong leadership yang kita tidak miliki. Sehingga apa? Sehingga bangsa ini terancam ambiar. Terancam kompromi-kompromi yang memang bersifat pragmatis. Jadi misalkan soal jabatan pimpinan MPR dulu, semua partai kebagian, bagi-bagi jabatan. Lalu juga revisi undang-undang KPK, karena mereka takut dengan KPK, KPK-nya dilemahkan dengan direvisi, rame-rame merevisi. Kalau ada kepemimpinan yang kuat, tidak akan itu undang-undang KPK dilemahkan. Pasti diperkuat. Lalu undang-undang Minerba juga diloloskan. Loh, kalau ada strong leadership, kepemimpinan yang kuat, tidak mungkin mereka hanya mendukung pengusaha gitu, yang memang sudah mengeruk kekayaan bangsa ini. Gitu. Oleh karena itu, strong leadership ini menjadi penting. Kenapa? Karena dengan strong leadership, maka bangsa ini akan berjalan di atas relnya. Kalau tidak, yang terjadi akan kompromi-kompromi di balik meja, di belakang meja dan di balik layar. Sehingga apa? Sehingga bangsa ini tidak bisa dikelola dengan baik, dan ini berbahaya. Nah, oleh karena itu, menjadi penting juga kita harus mencari strong leadership ya, yang memang harus kita cari. Terkait dengan strong leadership ini, saya hanya ingin mengatakan ada dua tipe kepemimpinan di secara umum ya di dunia ini atau di Indonesia ini lah. Yang pertama itu leader, yang kedua manager. Nah kalau kita ini merasa seorang leader, tadi kan kita bicara leadership ya, strong leadership, kepemimpinan yang kuat, yang tangguh, yang hebat gitu. Maka sesungguhnya kepemimpinan itu menjadi gerbong perubahan dan perbaikan bagi anak bangsa dan bagi bangsa ini. Jadi gerbongnya harus menarik menjadi lokomotif perubahan gitu loh. Perubahannya kemana? Ke arah bangsa yang lebih baik, ke arah rakyat yang lebih sejahtera. Loh, kalau leadership pemimpin tidak berubah, tidak bisa membawa, itu bukan pemimpin. Yaitu yang kedua kategorinya apa? Manager. Hanya bisa menata, hanya bisa mengelola. Ya udah, kelola aja. Mohon maaf negara seadanya. Kelola aja pemerintahan seadanya. Kelola aja kantor seadanya. Kelola aja kampus seadanya. Itu manajer.
Tapi yang bagus ada tadi leadership. Dia selain dia mengelola lembaganya yang dipimpinnya atau institusinya, tapi dia juga menjadi seorang leadership yang menjadi contoh, menjadi gerbong perubahan bagi yang lain. Itu menjadi penting dan prinsip. Ya, tentu nanti ada banyak faktor lain yang harus kita jelaskan di kemudian hari gitu, Kang Anto. Ya, tadi disinggung adanya kekuatan pemodal ya, kurang lebih begitu. Yang itu disebut oligarki ya Pak Dokter. Nah, sebetulnya Pancasila ini mampu nggak menghadang kekuatan pemodal, kekuatan oligarki tadi sedikit disinggung. Sebetulnya bangsa kita ini punya akar yang kuat nggak begitu dalam berdemokrasi, kemudian untuk melawan politik oligarki, Pak Dokter? Ya, segini, kalau kita melihat konsep demokrasi ya, itu kan tidak tunggal. Demokrasi itu sifatnya interpretatif. Dia definisinya banyak. Lalu juga sangat dinamis. Dia bisa ditafsirkan oleh semua orang dan kadang-kadang kekuasaan juga walaupun dia diktator mengaku demokratis. Oleh karena ini yang berbahaya. Kita ini ya terlanjur ya mengaku mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang demokratis. Nah, tadi bagaimana? Bisa terlanjur, bisa tidak tadi mengalahkan kata oligarki itu. Justru saya melihat ya 22 tahun reformasi kegagalan kita dalam mengawal demokrasi. Kenapa? Justru yang terkonsolidasi diri itu oligarki. Oligarki malah. Karena kita ini malah oligarki yang menguat, malah politik dinasti yang membesar. Nah, inilah kegagalan kita semua dalam mengawal proses demokrasi. Kalau demokrasi itu semua orang, mohon maaf, diberi kesempatan yang sama. Lah kalau oligarki hanya orang tertentu, ya kan? Hanya orang-orang itu, hanya orang-orang yang kaya, anaknya pejabat, ya kan? Istrinya pejabat, ya kan? Orang yang punya uang, ya itu aja yang jadi pejabat. Kan, nah, bagaimana? Itu mestinya kan oligarki itu kalah oleh Pancasila kan, ketika dibenturkan dengan Pancasila mestinya kan kalah. Terus gimana Pak Dokter? Sorry. Betul. Seharusnya begitu. Saya sepakat dengan Kang Andre. Seharusnya begitu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu kalau memang dia diimplementasikan dalam kehidupan itu akan mengalahkan itu semua. Tapi kan Pancasilanya hanya ditaruh di etalase, hanya ditaruh di pajangan. Pancasilanya hanya ditaruh di lemari. Iya, hanya dipasang di tembok-tembok rumah kita. Tidak diimplementasikan. Iya, saya ini ngajar 4 pilar kemana-mana. Keliling Indonesia juga terkait dengan Pancasila gitu. Dan saya juga mengajar Pancasila di kampus saya gitu. Kadang-kadang saya mengisi kuliah umum Pancasila juga di kampus luar. Saya memahami betul ya kasihan juga gitu dengan dasar negara Pancasila kita itu gitu. Ideologinya bagus, hebat ya, menjadi fondasi negara, tapi tidak betul-betul diimplementasikan oleh kita semua. Ini yang kurang. Jadi Pancasilanya hebat, luar biasa nih, ya kan, dasar negaranya. Tapi rohnya ini kita nggak pakai, nggak ada rohnya. Jadi sesuatu yang tidak hidup, tidak ada rohnya, itu tidak akan bisa menjadi inspirasi, tidak akan menggerakkan gitu. Oleh karena itu Pancasila itu kalau kita kasih roh ya, itu akan menjadi sumber inspirasi. Nah ini tidak. Mohon maaf ya. Jadi pejabat-pejabat kita, elit-elit kita gitu ya, berpancasilanya hanya di mulut. Hanya di mulut, jadi tidak di dalam pikiran, tidak dalam praktekan. Pikiran pun tidak ada, apalagi dipraktekkan. Ya ini oleh karena itu yang berkembang apa? Oligarki, dinasti. Jadi anomali hidup kita itu. Kita punya Pancasila, ideologi yang mempersatukan di seluruh tanah air, tapi tadi hanya menjadi pajangan. Oleh karena itu tugas kita bersama ini, ya kan, menjadikan Pancasila sebagai ideologi bersama ya, yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita implementasikan. Nah ini kan sebenarnya benih-benih kenapa Pancasila itu masyarakat banyak yang acuh, masyarakat yang nggak peduli, karena tidak dapat dirasakan kehadirannya. Oleh karena itu mari mulai sejak hari ini, mari kita tumbuhkan, kembangkan, gaungkan Pancasila agar hadir dalam kehidupan masyarakat. Misalkan saya naik motor, lalu ada lampu merah, saya terabas. Itu bagi saya tidak berpancasila. Karena apa? Melanggar nilai IBAN. Ya kan? Ada aturan yang diterjang. Lalu
bisa membahayakan orang lain. Banyaklah nilai-nilai yang dilanggar di situ. Apakah kita berpancasila? Itu secara corona dulu sering nyebrang lampu merah. Mohon maaf, banyak yang tidak bisa membedakan itu lampu merah. Yang merah ya diterabas, hijau ya memang jalannya. Ini maksud saya, nilai-nilai ini belum hadir. Oleh karena itu, mohon maaf ya, kita kritisi diri kita semua agar Pancasila hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu apa? Agar oligarkinya tidak terkonsolidir. Hari ini kita berbahaya ini. Oligarkinya begitu kuat. Ini bahayanya dinastinya begitu mencengkram. Tingkat bahayanya sudah level berapa ini? Ya, udah stadium 4 ini, kalau penyakit ini udah level tertinggi. Dan itu kan diakui juga. Misalkan Kang Anton mau ikut calon Bupati Garut. Ya, kalau bukan lingkungannya mereka, kalau bukan dinasti mereka, Kang Anton juga harus punya uang banyak. 5 miliar. Iya kan? Ya, itu minimal 5 miliar belum apa-apa. Ya kan? Persoalannya orang-orang kayak kita ini yang katakanlah mengajak nilai kebaikan, keluhuran, nilai Pancasila, itu kan nggak punya uang sebesar itu. Bagaimana kita bisa mencalonkan diri? Nah, disitulah ada konsep ketidakadilan. Ya kan, ada konsep yang harus kita perbaiki. Nah, tadi ketika oligarki muncul, tumbuh, berkembang, terkonsolidir dengan baik, ya, lalu ditambah dengan dinasti politik yang mencengkeram, ini yang dikhawatirkan apa? Korupsi akan banyak. Masyarakat tidak akan pernah muncul tumbuh lahir pemimpin-pemimpin yang baru. Ya kan, dari masyarakat secara alamiah gitu. Jadi nanti orang-orang intelek yang hebat, ustadz kiai gitu ya, masyarakat yang berpotensi, yang memiliki prestasi bagus, itu tidak akan menjadi bupati wali kota. Yang terjadi ya keluarga mereka, kelompok mereka, dan mereka yang punya uang. Ini yang sedang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, ya momentum di sini kita berdiskusi ya untuk memperbaiki ini semua loh, bahwa kita punya masalah banyak loh. Kita perbaiki loh. Tentu Kang Anton sebagai tokoh Garut ya, dan tokoh Jabar gitu ya. Kita juga akademisi ya, ingin memperjuangkan nilai-nilai itu loh. Jadi bolehlah dalam demokrasi ya orang kaya bersaing, tapi juga beri kesempatan kepada orang-orang rakyat biasa gitu ya untuk juga bisa bersaing untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, itulah sebenarnya fungsi bernegara gitu. Agar apa? Agar dalam demokrasi itu kesempatan semua orang terbuka. Hari ini kan tidak. Bagi orang yang memiliki uang besar, dia jadi bupati. Ketika jadi bupati, korupsi pasti. Pasti korupsi, nggak mungkin. Nah, ini sebenarnya lingkaran setan yang tidak pernah selesai di republik ini, di negara ini. Karena memang partai politiknya dikuasai oleh oligarki yang kuat. Negara juga dikuasai oleh orang-orang tertentu. Aset-aset Indonesia juga dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sehingga, mohon maaf, rakyat itu hanya menjadi objek, hanya menjadi korban. Oleh karena itu, kita membangun kesadaran di sini dan hari ini gitu ya, untuk menumbuhkan tadi kesadaran bahwa bangsa ini ada masalah harus kita perbaiki. Begitu Kang Anton. Tadi Pak Dokter memberikan pencerahan bagi kita bahwa Indonesia yang hilang itu yang pertama musyawarah, keteladanan. Yang pertama keteladanan. Betapa para pendiri bangsa ini punya keteladanan yang kuat. Kemudian musyawarah juga sudah hilang dari gedung MPR, DPR. Kemudian strong leadership, kemudian kita sekarang ini berhadapan dengan oligarki begitu ya. Saya kira di sesi ini sudah luar biasa. Kita butuh sesi kedua nanti yang khusus membahas bagaimana Pancasila melawan oligarki, bagaimana Pancasila menjadi karakter bangsa, bagaimana Pancasila ini ditumbuhkan misalnya bapak polisi misalnya mendisiplinkan warganya begitu ya, mendisiplinkan para pengendara begitu, dan dari disiplin itu akan tumbuh nilai-nilai Pancasila begitu ya, gotong royong dimasifkan kembali, dihidupkan kembali. Saya kira Pancasila butuh dibangunkan barangkali ya. Karena kan Pancasila-nya siuman ya Pak Dokter begitu. Siap. Pak Ustadz, semua berkewajiban untuk membangunkan Pancasila.
Saya kira selesai sesi 1, nanti kita ketemu di sesi 2, bagaimana mencari Indonesia yang hilang, khusus kita menumbuhkan karakter Pancasila. Makasih Pak Dokter. Sami-sami Kang Anton, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lah Pak Ujang bantunya Pak Dokter. Kumaha. Sesi hiji cekapnya. Cekap. Tapi bagus ya, lumayan ya. Kalau bagus kan kira-kira. Habis Insya Allah lah ya. Bagus. Terinspirasi sesi 2 teh mencari Indonesia yang hilang teh menumbuhkan, membangunkan kembali Pancasila ya, kayak tadi polisi kan selalu sama tiasanya, Menteri Agama kan selalu sama tiasa, Mendikbud gitu ya. Semua muaranya tuh ke membangunkan kembali Pancasila ya. Membangunkan. Iya, betul kan, sepakat. Mengapa Dokter, nuhun waktu sesi 2 pada irahat langkung atau napi Pak Dokter gaduh. Mangga, nanti Kang Anton WA aja lagi ya, nanti ya. Nanti kita WA, bisa besok, bisa Sabtu. Ya. Besok kan Jumat kan? Iya, Jumat. Bisa, ya Sabtu bisa. Pokoknya bisa lah insya Allah. Jumat saya ada acara Kang. Ya. Mungkin Sabtu ya. Sabtu ya. Siap. Insya Allah saya siap selalu kan. Inspirasi nama nu namanya sementara abi namanya kadinya. Ya nggak apa-apa kan, kita pelan-pelan kan. Pelan-pelan. Nanti kita modif acaranya Kang. Ada acara begini untuk kepentingan ini gitu ya. Lalu ada acara talk show yang ngobrol gitu loh. Iya. Kang Anton dengan saya, TikTok. Kita harus ada. Iya. Jadi harus biar lebih santai, harus di format macam-macam gitu kan. Iya. Ya mangga lah, saya ikut Kang Anton aja. Siap. Nuhun Pak Dokter. Sami-sami Kang, sudah selalu ya. Mangga. Gas ke kampus ya? Mangga. Iya, pakai siap-siap. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin pamit ya Kang. Ya,